Halo, apa kabar teman-teman? Balik lagi sama aku ya. Semoga kabar baik buat teman-teman ya. Oke, kita masuk di coin market cap ya, di mana Bitcoin saat ini ya mampu ada kenaikan 2,05% ya dalam 24 jam terakhir. Disusul dengan Ethereum ada minus saat ini ya, detik ini di barusan naik lagi 0,15% kenaikannya ya. Kemudian ada Cardano yang ada naik 5,7% ya, disusul dengan Tether. Kemudian ada Binance ya, BNB atau Binance Coin yang digadang-gadang sebagai the next Ethereum ya. Kemudian ada Polkadot dengan projectnya yang belum selesai juga. Ada XRP, Uniswap, Litecoin, dan Chainlink ya. Kayaknya agak ada hijau-hijau sedikit ya. Untuk Bitcoin sendiri dalam 7 hari terakhir ada kenaikan 1,63%. Di Ethereum ada penurunan 0,03% dalam 7 hari. Kemudian ada Cardano, ada penurunan 2,17% dalam 7 hari terakhir ya. Nah, ini menarik nih dari Cardano ya, dimana kemarin tanggal 1 itu sempat launching tentang upgrade-nya atau pembaruan dari blockchain-nya Cardano atau koin ADA ya. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit nanti dari blockchain Cardano atau koin ADA ya. Yang saat ini aku pengen share ke teman-teman mungkin tentang Bitcoin ya, dimana kemarin mungkin aku udah pernah bikin video, dan kalau misalkan teman-teman ada ikut di Traber aku ya, dimana aku menganalisa, memang sih bukan aku aja ya, tapi memang banyak analisis dunia yang mengatakan bahwa Bitcoin ini mempunyai korelasi positif dengan altcoin lainnya ya, dimana Bitcoin ini mampu menggerakkan market lainnya ya, termasuk DeFi juga. Kalau memang Bitcoin mampu naik, koin lainnya pun kemungkinan besar akan naik juga gitu. Dan kalau misalkan memang Bitcoin meneruskan untuk koreksinya, koin lain pun akan koreksi juga. Bahkan ada yang cukup dalam kalau misalkan memang Bitcoin ada penurunan ya. Nah, kalau misalkan dari analisa teknikal aku ini memang masih pakai pola yang kemarin ya. Ada rising wedge di sini. Dan aku memprediksi ya, dari analisa aku ini akan ada penurunan sampai dengan kira-kira 42 sampai 45K. Tapi memang aku sudah menyiapkan untuk buy limit di 45K ya. Mudah-mudahan kena ya. Kalau memang nggak kena ya kita cari momentum lain untuk tradingnya. Dan untuk resistennya nih, strong resisten menurut aku ya, ada di 52,6K ya. Dimana kalau misalkan memang Bitcoin mampu nge-breakout area ini ya di 52,6K, itu memungkinkan Bitcoin terus rally atau naik terus ya. Tapi memang saat ini belum ada konfirmasi, jadi menurutku sih masih akan terus turun ke 45K ya. Tapi abaikan ini kalau memang Bitcoin berhasil breakout di 52,6K-nya ya. Karena kemarin sempat menyentuh 52K tapi nggak konfirmasi ya, artinya terjadi pembalikan arah lagi di sini. Dan saat ini kalau misalkan teman-teman udah tahu pola rising wedge di sini ya, itu memang biasanya ada pullback ya, ada pullback sedikit ke area supportnya dia di sini. Kemudian mungkin ya, ini baru analisa aku aja, tapi teman-teman nanti bisa analisa sendiri di market lah ya. Jadi menurutku akan ada pullback ke sini, baru nanti akan turun lagi, ya mungkin ke area 45K lah yang potensial untuk pembelian ya. Menurutku saat ini di 45K. Jadi aku sendiri tadi aku udah ngomong ya, aku udah nyiapin buy limit di 45K. Teman-teman kalau misalkan memang pengen masuk di Bitcoin silakan, tapi menggunakan analisa lainnya ya, atau menggunakan analisa teman-teman yang lebih cermat dan mendalam gitu ya. Jadi aku simpulkan ya, untuk Bitcoin ini bisa mempengaruhi market, bahkan koin altcoin dan juga DeFi ya. Kalau memang misalkan Bitcoin berhasil membreakout di 52,6K-nya, itu memungkinkan Bitcoin akan terus rally dan take profit pertamaku di 60K ya. Dan kalau misalkan memang
Bitcoin ada yang mengalami lanjut koreksi atau ada penurunan lagi, itu memungkinkan dia akan sampai ke 45K. Tapi itu menurutku ya, ini teman-teman nanti tetap analisa lagi ya. Dan kalau memang misalkan Bitcoin berhasil membreakout di 52K, ini nggak menutup kemungkinan koin-koin lain ya bisa naik juga atau nge-pump juga lah ya. Dan kalau misalkan memang Bitcoin terus melanjutkan koreksinya di 45K, mungkin koin lain juga akan terus turun juga. Jadi saat ini ya, tahun ini market market kripto memang bergantung sama Bitcoin ya. Dan ya ini ada korelasi positif sama koin-koin lainnya ya, antara Bitcoin dan lainnya, karena memang Bitcoin adalah mother of crypto ya. Jadi ya dia mampu menggerakkan market lah ya. Jadi aku tetap pasang buy limit 45 kan. Oke. Mungkin kita akan bahas sedikit tentang Cardano ya, dimana memang kemarin sempat launching untuk pembaruannya ya, Merry Hard Fork di tanggal 1 Maret kemarin. Kalau misalkan di Indonesia itu waktunya itu jam 5 pagi ya, jam 5 subuh. Jadi di sana itu 9.45 waktu UTC. Itu. Nah, yang menarik nih, mungkin teman-teman juga udah pada tahu juga, di mana kalau teman-teman kemarin lihat Twitternya si Elon Musk ya, Elon Musk terkenal mengendorse si Dogecoin ya, dimana kalau misalkan memang nah, jadi aku pengen kasih unjuk kalian, kalau misalkan memang kalian enggak ya, atau teman-teman enggak, ini juga memang bukan bukan rahasia umum ya. Jadi di sini Elon Musk ya, Elon Musk ini merubah foto profilnya ya di Twitter itu menjadi garpu di tengah jalan ya, garpu di tengah jalan kayak gini. Ini ada kaitannya sama Cardano sih menurutku, dan teman-teman yang lain, analis yang lain juga mengaitkannya juga ya. Jadi hard fork ya, garpu keras, dan ini Elon Musk. Dan mungkin ya, mungkin kedepannya si Elon Musk ini akan beralih ke Cardano ya. Memang beberapa rumor mengatakan ada peralihan dari si Elon Musk ya, dari Dogecoin, Bitcoin, dia akan beralih ke Cardano. Mungkin yang dilihat dari si Elon Musk ini, Cardano ini adalah proyek yang menjanjikan sih ya. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya, barangkali memang si Elon Musk ini ngendorse si Cardano ya. Karena menurutku pribadi, Cardano ini adalah proyek yang bagus banget ya. Dia adalah blockchain generasi ketiga. Yang pertama ada Bitcoin, kemudian ada Ethereum yang terkenal dengan smart contract-nya. Nah, yang ketiga ini adalah si Cardano, di mana Cardano ini adalah pembaharuan atau penyempurnaan dari blockchain yang sudah ada, gitu. Dan kalau teman-teman nggak tahu apa itu blockchain Cardano ya, ini perlu aku tekanin lagi di sini, di mana Cardano dan ADA itu memang sesuatu yang berbeda ya. Cardano itu adalah blockchain-nya, sementara ADA atau ADA itu adalah koin yang diterbitkan oleh Cardano atau koin aktif, koin asli dari si blockchain Cardano ya. Nah, ini artikelnya pun bagus ya, kalau misalkan memang teman-teman pemula ya, bisa baca di academy.binance.com ya. Apa itu Cardano atau ADA? Nah, Cardano adalah proyek blockchain proof of stake yang belum mencapai potensi sepenuhnya. Artinya memang untuk pembangunan atau pengembangan blockchain Cardano ini melalui beberapa fase atau tahapan ya. Jadi memang belum mencapai potensi sepenuhnya, artinya belum sempurna ya. Blockchain generasi ketiga berupaya untuk mengatasi masalah skalabilitas ya, yang melekat pada blockchain generasi kedua. Sangat mirip dengan Ethereum 2.0 yang sangat dinanti-nanti. Jadi sebelum Ethereum 2.0 rilis ya, sebenarnya Cardano ini udah dikatakan untuk ekosistemnya sudah mumpuni lah ya, atau bisa disetarakan dengan Ethereum 2.0 ya. Dan ini bagus banget ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa baca-baca juga di sini ya. Nah,
Proyek Cardano dengan mata uang kripto ADA telah menarik banyak perhatian komunitas sejak peluncurannya di tahun 2015 ya. Jadi Cardano ini memang diluncurkan di tahun 2015 dan dikatakan sebagai proyek yang lamban ya. Karena dari segi roadmap-nya itu ada beberapa fase dan diterbitkan dari tahun 2015. Mengingat ya saat ini sudah tahun 2021, sudah 6 tahun berjalan ya. Tapi smart contract sendiri baru dirilis tanggal 1 kemarin ya, di mana Mary Hardforks itu peralihan dari Shelly ke Goguen ya. Gitu. Tapi memang ya di dalam pengembangannya yang lamban ini ada unsur atau maksudnya ada unsur yang positif ya. Karena memang di dalam pengembangannya sendiri ada ketelitian yang sangat teliti dari pihak Cardano ya, atau blockchain Cardano ya. Cardano merupakan blockchain serbaguna yang dirancang berdasarkan peer review academic research ya. Dikembangkan oleh tim multidisiplin. Nah, mungkin ini jadi poin utamanya ya. Multidisiplin yang terdiri dari insinyur, ahli matematika, ilmuwan, dan profesional bisnis. Jadi memang sebelum Cardano meluncurkan project yang ada di blockchain Cardano, mereka melalui tes yang sangat ketat ya. Artinya memang di sini adalah blockchain yang disempurnakan, maksudnya penyempurnaan dari blockchain yang sudah ada. Jadi nggak boleh ada gagalnya atau failed-nya ya. Jadi tetap menggunakan multidisiplin ya, artinya nggak sembarangan ya. Nah, bagaimana roadmap Cardano? Oke. Roadmap Cardano terdiri dari 5 fase yang tadi aku notice di awal ya. Aku mention di awal ya. Di mana ada Byron, ada Shelly, ada Goguen, kemudian ada Beso, dan Voltaire ya. Menurutku juga di sini Cardano mengadopsi sesuatu yang unik ya. Uniknya dari mana? Di mana nama-nama dari fase yang disebutkan ini ya, dari 5 fase ini adalah nama dari penyair ya. Ada Byron, ada Shelly, ada Beso, dan ada Voltaire ya. Tapi memang Goguen ini adalah ahli komputer ya. Jadi entah mengapa ini jadi makin unik di dalam blockchain Cardano ya. Byron adalah fase pertama menandai peluncuran jaringan bersama dengan fungsionalitas dasar seperti transfer EDA ya. Hardfork Shelly terjadi pada tahun 2020, menawarkan langkah lebih lanjut untuk menuju desentralisasi. Nah, per Desember 2020, smart contract fungsional tidak dapat digunakan di platform blockchain Cardano. Jadi memang di tahun 2020 itu ada Hardfork Shelly ya, di mana di sini adalah menawarkan langkah lebih lanjut menuju desentralisasi. Jadi fokusnya ke desentralisasi ya. Dan kemarin sudah launching untuk smart contract-nya dari Cardano ya, di tanggal 1 Maret kemarin ya. Jadi memang sudah bisa digunakan ya. Kalau misalkan memang developer pengen menerbitkan koin natif ya, itu bisa melalui blockchain Cardano gitu. Nah, sementara kalau untuk namanya Goguen ya kalau untuk smart contract-nya ya. Setelah Goguen, periode Beso berfokus pada optimalisasi skalabilitas dan interoperabilitas ya. Dan periode Voltaire memperkenalkan sistem perbendarahan untuk menangani tata kelola. Jadi nggak main-main ya. Kalau misalkan memang fase ini sudah selesai dan sudah matang, baru dia atau blockchain Cardano ini beralih ke fase selanjutnya. Jadi nggak main-main banget untuk si Cardano ini. Bagaimana cara kerja Cardano atau Cardano dirancang sebagai blockchain generasi ketiga after Bitcoin dan Ethereum ya, yang bertujuan memecahkan masalah skalabilitas dari generasi 1 yaitu Bitcoin dan generasi 2 yaitu Ethereum yang tadi aku bilang ya. Menurut pendukung klasifikasi, blockchain generasi sebelum-sebelumnya mengalami kemacetan dan pada dasarnya akan membatasi jumlah throughput yang ada atau yang ditangani ya. Hal ini menjadikan blockchain generasi pertama dan kedua sebagai pilihan yang tidak efisien atau kurang efisien sebenarnya sih. Bukan tidak efisien tapi kurang efisien untuk penggunaan massal di seluruh dunia.
kita dapat melihat waktu transaksi BTC dan ETH yang berfluktuasi untuk membuktikan masalah ini. Artinya nanti teman-teman bisa masuk ke Bitcoin Lightning Network ya, atau mungkin di Ethereum Scan.io ya, ETH Scan.io ya. Jadi menurutku Cardano kedepannya ini adalah penyempurnaan dari blockchain yang sudah ada, termasuk Ethereum, dan di tujuan utamanya memang akan menyaingi blockchain Ethereum ya. Mungkin aku pengen share sedikit tentang roadmap-nya ini. Teman-teman juga nanti bisa buka sendiri ya di situs websitenya ya. Nah, kemarin ini ada Byron, kemudian ada Sally yang terakhir, dan dari Sally ini ada perubahan ke Goguen ya, di mana Goguen ini smart contract ya. Jadi para developer yang ingin menerbitkan koin ini sudah bisa ya di Cardano saat ini. Dan teman-teman bisa pergi ke Marlow Playground ya, aku buka ya. Marlow Playground. Jadi di Marlow Playground sendiri ini adalah sebenarnya bahasa pemrograman atau coding ya, pengkodingan yang lebih simple. Karena biasanya memang kalau menerbitkan koin itu kan pasti ada bahasa pemrograman ya atau pengkodingan ya di smart contract, dan di sini jauh lebih efisiensi karena bahasa pemrograman yang disediakan oleh Cardano ya ini lebih simple dibandingkan dengan Ethereum. Jadi misalkan kalau normalnya itu untuk menerbitkan koin itu ada 100 bahasa ya untuk di codingannya ya. Tapi kalau misalkan di Cardano sendiri ini sudah perkecil lah ya. Perbandingannya itu 20/100 ya. Artinya biasanya menggunakan 100 bahasa diperkecil menggunakan 20 bahasa. Jadi lebih simpel dan lebih efisien untuk para developer nantinya ya. Dan kedepannya mungkin aku ada berita bagus nih. Aku pengen share berita bagus ya. Nah, ini ada FD7 Managing Partners, Parkas Chance, and Kidala Project Cardano hit hard to $20 ya, Polkadot atau $700. Jadi memang si Parkas Chan ini memprediksi untuk harga, aku nggak fokus di Polkadot ya, aku mau fokus di Cardano dulu ya. Nah, di Cardano ini diprediksi di tahun 2-3 tahun lagi ya, itu harganya akan naik sampai dengan 20 kali lipat. Karena memang semakin ke depan ya, itu institusional kan sudah mulai masuk juga ya. Tentunya di Ethereum juga ya. Tapi ini kita fokus di Cardano-nya. Nah, jadi kedepannya si Cardano ini pasti akan dilirik oleh para institusional. Contohnya kayak Chance ya. Di sini akan menjual, mungkin udah menjual ya, tapi memang kita nggak tahu ya. Tapi di sini akan menjual 750 juta US dollar dan akan membeli, di Bitcoin-nya ya, dan akan membeli Cardano dan Polkadot. Nah, ini jadi indiksi baik buat teman-teman. Jadi kedepannya mungkin ya, ini baru satu institusional yang masuk ya. Kedepannya kalau misalkan memang ada Elon Musk dan yang lain-lain ya melirik Cardano, jadi bisa menambah harga Cardano mungkin ya kedepannya ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini ya, jadi Chan mengatakan di sini Bitcoin itu useless ya, jadi nggak ada penggunanya. Memang dijadikan sebagai aset lindung, tapi memang nggak ada kegunaan lebihnya. Contoh kayak si Cardano ya, dengan project-nya ya, itu bisa dikatakan lebih menjanjikan daripada
Bitcoin ya. Jadi si Chan ini memutuskan untuk menjual Bitcoinnya dan akan beralih ke Cardano atau Polkadot. Tapi memang kayaknya pembeliannya belum terjadi saat ini ya. Kalau teman-teman kemarin lihat di market ya, kalau kemarin teman-teman lihat di market, di mana waktu peluncuran atau launchingnya Cardano ya, Mary Hart Fox, itu terjadi penurunan ya. Ini pun bukan jadi rahasia, bukan jadi, ini sudah jadi rahasia umum lah ya. Selamat ngomongnya. Ini sudah jadi rahasia umum di mana kalau memang misalkan ada good news atau berita bagus nih dari suatu koin atau suatu project, maka para trader dan investor itu sudah membeli dari jauh-jauh hari. Dari rumor itu beredar ya. Dari rumor itu beredar. Jadi buy on rumor, sell on actual ya. Jadi pas lagi launching mereka buru-buru sell ya. Sama, ini kejadiannya sama dengan si Cardano ya. Jadi waktu tanggal 1 Maret launching itu sampai dengan tanggal 5 Maret ya, itu ada penurunan sampai dengan 24%. Dan ini cukup besar ya 25% ya. Tapi dibandingkan dengan kenaikannya di awal bulan atau bahkan di bulan Februari atau bahkan di awal tahun kemarin ya. Di awal tahun coba kita lihat ya. Kenaikannya untuk Cardano sendiri sampai dengan berapa ya? Sekitar 700 lebih kalau nggak salah. Iya, ada 700, sekitar 716% ya dari awal tahun atau dari tanggal 1 Januari ya. Dari tanggal 1 Januari ada kenaikan 716%. Dan ini udah wow banget ya. Selamat buat teman-teman yang ada hold di ADA ya, atau ada ya. Nah, kalau dari analisa teknikal aku pribadi ya, ini aku pakai time frame H4 ya. Dan menurutku Cardano ini abaikan ya kalau misalkan memang analisa aku ini aku analisa kan lagi harga lagi di resistennya dia ya. Nah, menurutku Cardano masih akan bisa lanjut ke mungkin di satu dolar ya. Nah, $1. Mungkin teman-teman nanti bisa pasang buy limit di $1 kalau memang dari ini ya, dari harganya terakhir running price-nya saat ini itu nggak berhasil menembus area resistennya dia di 1,17889 ya. Sorry, sekarang udah tembus. Jadi ya kalau memang misalkan nanti closing candle-nya ya di H4 itu nggak menutup di atas resistennya, itu memungkinkan dia akan turun lagi. Aku sih udah pasang buy limit di 0,9 ya. Tapi teman-teman boleh nanti kalau misalkan memang pengen buy limit itu di $1 ya. Mungkin 1,01 ya. Tapi abaikan kalau misalkan memang dia berhasil membreakout ke sini ya. Artinya ada penutupan candle di sini, itu memungkinkan ADA ini akan terus naik ya. Dan kenaikannya sendiri menurut aku pribadi ya, teman-teman nanti bisa menggunakan analisanya teman-teman kalau misalkan untuk kenaikannya sampai mana ya. Tapi aku memprediksi sampai dengan 1,9 atau $2 lah ya. Jadi aku memang taking profit di 1,99 ya. Dengan syarat kalau misalkan memang dia berhasil membreakout di 1,3-nya dia ya. Kalau dia berhasil membreakout, kemungkinan dia akan terus rally, bahkan menurutku akan bisa menyentuh membreakout ATH lamanya dia ya di 1,49 ya. Jadi menurutku dia masih akan terus rally. Mungkin ini akan begini terus nanti akan naik lagi. Mungkin ya. Tapi kalau memang misalkan dia nggak berhasil membreakout di area resistennya dia, artinya nggak ada closing candle di atas resistennya dia, itu menurutku sih masih akan terus ke sini ya. Aku sih pasang di 0,99 ya. Tapi tetap teman-teman mungkin area terbaik untuk melakukan pembelian itu di 1,03 lah ya.
atau 1,03 gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari time frame hariannya pun ya, nah di sini kan memang ada kenaikan ya. Waktu di tanggal 10 Februari itu ada breakout candle, kemudian di sini ada koreksi ya, kemudian ada bull run lagi, kemudian ada koreksi lagi, dan terakhir ini ada bull run lagi yang berhasil menyentuh ATH-nya dia, ATH terbarunya dia di 1,49 ya. Dan sekarang dikoreksi di sampai dengan di 1,01 dan memungkinkan dia untuk naik lagi. Tapi ini aku pakai time frame amat ya lebih jelas ya. Ini aku menemukan pola falling wedge ya. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini dari analisa aku pribadi, bentuknya kayak gini. Tapi kalau memang dia berhasil membreakout di 1,18 ya, ada closing candle di sini, mungkin skenario ini nggak akan terjadi, penurunan ini nggak akan terjadi ya. Dia akan terus rally, mungkin akan konsolidasi sebentar di angka 1,3 ya untuk membreakout resisten lamanya dia. Kemudian kalau memang terbreakout, memungkinkan EDA ini sampai dengan ATH lamanya bahkan bisa mencapai 1,8 ya. Dalam jangka waktu mungkin 1 atau 2 bulan ya. Karena project dari Cardano ini bagus banget ya. Dan kalau misalkan ada rumor yang beredar bahwa ya contohnya kayak tadi yang aku share ke teman-teman, ada institusional yang pengen masuk ya. Apalagi kemarin si Elon Musk ya itu udah memberikan signal dengan menaruh foto profilnya ya itu sebagai hard fork ya, garpu di tengah jalan. Ya, jadi kedepannya mungkin si Elon Musk ini akan masuk ke Cardano juga dan akan mempromosikan si koin EDA ya. Jadi kedepannya sih menurutku masih akan terus bagus. Tapi ini akan bergantung juga sama Bitcoin ya, karena ya aku balik lagi market punya korelasi positif sama si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan memang dari Bitcoinnya ada melanjutkan koreksi ya, mungkin EDA-nya akan terhambat untuk kenaikannya ya. Tapi yang pasti menurutku kedepannya si EDA ini akan terus berkembang. Jadi kalau misalkan memang teman-teman pengen hold untuk investasi jangka panjang ya mungkin 2 atau 3 tahun, ini udah jadi titik pembelian yang paling enak lah ya. Jangan beli waktu lagi mahal ya, beli waktu lagi murah juga gitu. Dan ada yang memprediksi katanya nih, aku tadi juga baca-baca artikel dan video-video yang di YouTube, bahwa ada yang memprediksi si koin ADA ini mampu mencapai $300 ya dalam jangka waktu yang mungkin di akhir tahun ya. Katanya sih di akhir tahun 2021. Tapi memang aku nggak akan berekspektasi lebih jauh. Aku akan berekspektasi sampai dengan $2 terlebih dahulu untuk koin ADA. Dalam jangka waktu dekat ini mungkin akan sampai dengan $2 ya. Ya kalau memang sudah mencapai $2, mungkin akan ada kenaikan lagi. Tapi aku belum sampai ke sana sih. Jadi aku masih fokus di $2 karena aku trading ya. Jadi trading itu memang jangka pendek ya. Beda dengan investasi yang jangka panjang. Oke, mungkin itu ya dari aku tentang analisa Cardano. Teman-teman kalau misalkan memang pengen masuk market, lebih baik menggunakan analisanya sendiri yang lebih jelas dipercaya ya. Karena analisa sendiri itu pasti lebih terpercaya ya. Dan usahakan melihat sumber lainnya dulu ya. Jadi disclaimer ya, hati-hati dalam menginvestasikan dana teman-teman atau bertrading ya. Gunakan selalu money management ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kalau misalkan memang ada kesalahan dari aku, teman-teman boleh komen nanti di bawah atau mungkin boleh koreksi di bawah ya dari yang aku ungkapkan dari awal ya. Oke.
Thank you semua, makasih. Bye bye, salam to the moon.